Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Kong Mania. Salam buat seluruh pejuang gacor seluruh Nusantara. Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Om Slem hadir kembali di channel sayang kita Republik Katurangan. Tahu dia, seneng dia. Baik, dalam kesempatan kali ini Om Slem akan menjawab di kolom komentar pertanyaan daripada saudara Safarudin ya. Rupanya saudara Safarudin ini selain jaring juga mikat kayaknya. Jadi di kolom komentar saudara Safarudin mengatakan, Om, saya kemarin jaring dapat perkutut Katurangan kalong tepung sama banyu mili. Istimewa sekali itu ya. Selamat buat saudara Safarudin. Ya sebetulnya itu salah satu perkutut impian Om Slem. Kalau boleh kirim ke Om Slem, nanti Om Slem maharin ya. Baik saudaraku, seluruh pejuang kantor seluruh Nusantara. Dari pertanyaan saudara Safarudin, Om Slem izin menjawab, izin untuk memberikan penjelasan. Tapi sebelum itu jangan lupa di-subscribe ya. Supaya apa? Supaya Om Slem semakin semangat untuk memberikan jawaban-jawaban dari komentar-komentar saudaraku sekalian, supaya lebih semangat membangun channel ini menjadi channel yang besar, yang bisa mewadai daripada aspirasi, unek-unek dan pengalaman daripada saudara-saudaraku pejuang gacor seluruh Nusantara ya. Ya Gom. Untuk pertama kalinya Om Slem akan bahas satu Katurangan kalong tepung. Kan kalong tepung satu sama banyu mili. Two in one. Satu burung mempunyai dua Katurangan ya. Ini istimewa, super. Untuk kalong tepung atau daringan kebak itu secara filosofinya atau yang sudah umum diyakini di kalangan Kong Mania, pecinta Katurangan ya. Daringan kebak itu kan istilah Jawa. Daringan itu atau pendaringan itu tempat beras. Rice box kalau bahasa sekarang mah. Bukan rice cooker ya, rice box. Ya, kebak itu penuh. Nah, dari daringan kebak itu wadah beras yang selalu penuh. Maksudnya apa? Ya, bagaimana tempat atau wadah beras kita, wadah konsumsi kita itu biar selalu penuh. Kan enak tau? Damai. Kalau berasnya banyak, rice cookernya nggak guling. Ya, gitu. Jadi sebagai kepala keluarga, ini khususnya ya buat kita-kita yang kepala keluarga, merupakan sebuah tanggung jawab yang mana untuk menjamin ketersediaan bahan pangan di dalam keluarga kita. Makanya bagus sekali support, motivasi, dan tuah daripada kalong tepung itu sendiri. Karena apa? Ketersediaan pangan merupakan tanggung jawab yang harus ada. Salah satu dilihat sejauh mana kita punya tanggung jawab terhadap keluarga itu ya, salah satunya yaitu masalah pangan. Karena ada sandang, pangan, dan papan. Nah, kalong tepung ini berkaitan dengan pangan. Nah,
Sebetulnya itu ini luar biasa sekali ini. Udah Daringan Keba, nanti Banyumili. Ya, sederhananya untuk yang kalung tepung itu mewakili spirit bagaimana seorang kepala keluarga itu mampu memenuhi konsumsi atau pangan keluarganya, mampu menjamin, tentunya dengan bekerja, berusaha, seperti itu. Sehingga apa, doanya si pendaringan itu jangan sampai habis. Nah, itu makanya terus selalu usaha seperti itu, motivasinya seperti itu pembelajarannya. Disambung lagi Banyumili. Banyumili ini agak panjang. Banyumili, air yang mengalir. Ini filosofis yang tinggi dan dalam sebetulnya ini. Dulu Om Salam kalau nggak salah pernah membahas khusus, tapi ya nggak mendalam sih. Ya Banyumili, apa ya? Ya ada lah di channel yang lain itu. Ya Om Salam ulangi lagi. Ya mungkin nggak sepanjang yang kemarin. Jadi Banyumili, banyu untuk air, mili itu mengalir. Namanya mengalir itu selalu dari atas ke bawah, nggak mungkin dari bawah ke atas. Kan seperti itu. Nah, kita sebagai pribadi itu seyogyanya mampu meneladani atau mengambil ibrah atau laksana air. Air itu mengalir dari atas ke bawah, dari hulu sampai ke hilir, sampai ke samudra. Kelo naik, bukan naik ya, kelo terjal kena batu, ya kan? Ada apapun itu tetap aja terus. Dia akan terus mengalir apapun yang dihadapi, apapun rintangan yang menghadang, dia akan tetap mengalir terus sampai ke muara atau ke laut. Filosofinya gimana? Bahwa kita disuruh bagaimana caranya di dalam kita dalam kerangka memenuhi kewajiban kita, baik tadi dari segi pangan. Nah, ini kompleksitasnya di Banyumili. Kalau Daringan Keba itu khusus ke pangan, maksudnya ya lebih ke situ tentunya lah. Kalau Banyumili ini lebih luas pemaknaannya. Sebagai pribadi kita dituntut lah mudahnya, dituntut berproses menjadi baik, dituntut berproses menjadi seperti air mengalir. Apapun halangan rintangan kita dalam berkehidupan, baik pribadi maupun keluarga, konteks dalam melaksanakan memenuhi kewajiban, baik sandang, pangan, ataupun papan, semangatnya itu seperti air. Halangan, rintangan, cekungan, ada batu, ada apa, di bawah jurang, nanti di situ juga ada hewan, binatang buas, ada ular, apa, biawak, macam-macam, dia harus mengalir sampai ke muara. Sehingga dalam kita berusaha itu tetap hadapi ujian, pasti ada, rintangan pasti ada, tapi yakin solusi itu selalu ada. Inna ma'al usri yusran wa inna ma'al usri yusra. Seperti itu. Jangan patah semangat dalam usaha. Fokus ke tujuan. Nah, air mengalir dari hulu ke hilir. Dia itu fokus. Fokus. Kalau belum sampai ke hilir atau muara, dia tidak akan berhenti sungai, aliran sungai itu. Sederas apapun, securam apapun dasar sungai itu, aliran kelak-kelok bentuk sungai, tetap dia akan jalanin. Seyogyanya kita juga seperti itu. Sehingga apa? Di saat kita udah final, tercapai cita-cita itu merupakan prestasi yang luar biasa dan tidak
berlebihan apabila kita bersyukur dan berpatut berbangga diri atas prestasi yang kita dapatkan dengan perjuangan yang begitu sulitnya. Seperti itu. Itu salah satu karakter air itu. Dia tidak tetap fokus, dia akan menerjang apapun yang menghalanginya. Selanjutnya sifat air itu tenang, kalem, ya. Dia tidak begitu terpengaruh sama lingkungannya. Dia itu selalu memenuhi apa yang menjadi kekurangan di sekitarnya. Itu salah satu. Air itu kan selalu mencari tempat yang lebih rendah kan. Nah, itulah keunikan air, mampu memenuhi kekurangan. Ya, seyogyanya kita juga seperti itu. Kita belajar berproses supaya bisa menjadi pelopor dalam kebaikan, dalam dunia sosial kita, di lingkungan kita. Kalaupun tidak menjadi pelopor, minimal kita tidak menjadi beban atau tidak menjadi masalah, biang kerok kalau orang sini bilang ya. Seperti itu. Dan filosofi air itu memang luar biasa. Jadi dia menjadi motor untuk kebajikan dan kebaikan di lingkup kehidupannya, baik skala kecil, mikro ataupun makro, baik dalam keluarga, di tetangga, dan lingkungan secara luas. Itu filosofinya. Makanya nanti kalau cita-cita itu goal, jangan lupa juga kita bersyukur dan berbagi. Karena harus memenuhi sifat-sifat yang tadi itu. Dia setiap legokan dia akan mampu memenuhi si air itu. Kita sukses, kita harus berbagi. Ada 2,5% di situ, ada 10% di situ. Itu punya orang, kan seperti itu. Jadi memang sungguh luar biasa filosofi Banyumili ini. Sebetulnya masih ada lagi filosofi yang lain, cuman Om Sam tidak membahasnya secara lebar nanti, karena kemarin udah pernah dibahas di video yang lalu-lalu tentang Banyumili itu. Jadi sekali lagi selamat buat saudara Safarudin. Ayo dong, mana itu, coba bisa dikirim nggak dari sana ke Bekasi gitu. Ya Bang ya. Jadi sekali lagi Om Sam akan berikan kesimpulan untuk saudara Safarudin. Yang pertama itu burung memang super jos, istimewa. Dua keturangan yang best of the best lah, sangat-sangat super dan istimewa. Jaringan Kebak dan Banyumili. Keduanya mempunyai nilai filosofis yang luar biasa berkaitan dengan pangan. Bagaimana kita berusaha untuk memenuhinya, untuk keluarga besar kita, ketersediaan bahan pangan. Ya, itu. Dengan bagaimana? Dengan berusaha seperti air mengalir. Apapun rintangan dan ujiannya, cobaannya, tetap harus kita lalui. Ya, jangan pernah putus asa.
saya belum sampai tujuan goal cita-cita kita, pantang menyerah gitu. Terus kalau udah goal cita-cita udah tercapai, jangan lupa bersyukur dan berbagi, karena sifatnya air apa mampu mengisi tadi itu kekurangan-kekurangan di lingkungannya. Tuh. Sifat air juga tenang, jangan jadi sumber keributan. Kalau kita tidak bisa menjadi pelopor yang untuk kebajikan, kebaikan, setidaknya kita tidak memulai untuk dalam hal keburukan. Seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa menjawab daripada pertanyaan Saudara Safarudin. Kalau ada kurang mohon ditambahin, kalau salah mohon dimaafkan. Ini semata-mata untuk kita sharing, berbagi ilmu, berbagi pandangan, bukan bermaksud untuk menggurui. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.